Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao tertunduk sejenak, menatap cakrawala yang rawan badai. Panggilan datang. Para jenius dari seluruh penjuru dipanggil. Siapkah mereka mandi darah dan api, bangkit saat dunia menjerit? Para tetua yang biasanya menghilang ke awan-awan kini muncul. Mereka bukan sekadar legenda, melainkan arsitek tak terlihat yang menentukan nasib generasi muda. Tanpa ragu, mereka membuka segel sebuah urat leluhur kuno, sebuah ruang kultivasi yang tersisa dari Immortal Ancient, dan menyiapkan medan latihan darurat. Waktu sempit, 1 tahun penyangga bagi siapa yang bersedia menerima tugas ke Desolate Border. Di hamparan tanah suci itu, kabut ungu berputar, menimbulkan aura sakral, dan menegaskan tujuan mereka, memadukan 3 akademi menjadi satu kekuatan, mempercepat pembelajaran tentang teknik musuh, dan membaptis para pemuda melalui latihan keras, bukan sekadar kitab suci, melainkan pengalaman hidup dan mati. 9 surga berkumpul, wajah-wajah yang dikenal Shihao hadir, King Yi, Lunar Jade Rabbit yang kekal imut, Little Sky King, Nin Netherworld's Owl, Great Suyu Tuo, dan yang paling mencolok, Jinjan, kebanggaan surga, diselimuti kabut abadi layaknya kaisar turun ke dunia. Ini benar-benar kumpulan bintang muda. Suasana cair sejenak, lelucon, ejekan, undangan makan bahan langka hasil peperangan, namun pembicaraan tetua segera mengguncang semuanya. Kabar tentang klan kaisar asing yang kuno dan mengerikan. Klan itu memiliki kemampuan bawaan yang bisa menekan atau memadamkan segala kemampuan surgawi, metode leluhur yang telah disempurnakan selama 2 era. Bayangannya menimbulkan ketakutan. Shihao teringat, ia sendiri pernah memperoleh kekebalan kekuatan ajaib setelah menelan buah bodi emas, sebuah keberuntungan singkat, bukan warisan. Kekuatan klan asing itu jauh lebih matang. Mereka telah membina warisan itu bertahun-tahun. Tekadnya mengeras. Ia ingin bertarung sampai mati melawan klan itu, mengasah metode miliknya dari pertemuan itu. Para tetua menekankan satu hal. Pembelajaran di sini bukan sekadar teknik. Itu tentang memahami batin musuh, pengalaman tempur nenek moyang, dan kesiapan menghadapi pertempuran besar. Mereka berharap muncul seorang yang dilahirkan dari api dan darah yang mampu menantang langit. Anak-anak muda bertanya cemas, jika musuh punya makhluk abadi dan kita kehilangan keabadian sejati, bagaimana bisa menang? Jawabannya sederhana dan brutal. Latihan ini adalah peluang menggabungkan ilmu, pengalaman, dan keberanian untuk menciptakan keajaiban. Shihao dan yang lain berdiri di ambang perubahan. Waktu mendesak dan pertempuran segera dimulai. Kabut ungu berputar di tebing, semua orang menunggu jawaban para tetua. Suasana muram menyelimuti karena kekuatan pihak asing terasa mustahil untuk ditandingi. Namun, sang penatua berkata tegas, perbatasan sunyi masih bisa dipertahankan. Ia lalu mengungkapkan rahasia. Di balik kota kaisar yang dikenal sebagai benteng terkuat, tersembunyi sebuah kota kuno penuh misteri. Ada yang menyebutnya kota terkutuk. Ada pula yang percaya ia adalah benteng terakhir yang menahan serbuan musuh. Legenda mengatakan kota itu dijaga oleh para jenius terhebat, yang akhirnya gugur meninggalkan warisan menakutkan. Shihao teringat 7 raja perbatasan sunyi dan pertempuran berdarah yang pernah dilihatnya. Hatinya bergetar, apakah kota itulah tempat mereka mengorbankan segalanya? Selain kota kuno, tetua juga menyebut Heaven Abyss, jurang yang menembus langit, serta berbagai tanah rahasia. Hutan Steles Dao, pegunungan obat surgawi, lembah misterius, hingga hutan binatang abadi. Semua penuh keberuntungan besar, namun juga bahaya mematikan. Dari 100 jenius yang masuk, hanya segelintir yang mungkin keluar hidup-hidup. Tetua menekankan bahwa tempat-tempat ini adalah penghalang alami bagi pihak asing. Lalu ia memberi pilihan. Apakah mereka berani melangkah ke perbatasan sunyi, menanggung risiko 9 kematian 1 kehidupan demi kejayaan? Shihao mengepalkan tinjunya, tekadnya sudah bulat. Aku akan pergi ke perbatasan sunyi. Bumi abadi membentang luas, dipenuhi gunung spiritual, dan tanah berharga bagi para pemuda untuk memilih tempat kultivasi.
Pusat wilayah ini paling istimewa, terutama 10 puncak besar yang dilingkupi kabut abadi. Sisa garis keturunan leluhur kuno tertanam di sana. Tempat semacam ini jarang sekali ada, ibarat secuil bayangan dari zaman keabadian. Cao Yusheng bergegas mendorong semua orang mencari posisi terbaik, sebab mereka akan tinggal lama di sini untuk mendengar ceramah para tetua sekaligus berlatih dao. Little Sky King dari Akademi Immortal segera merebut salah satu puncak surgawi, membuat orang lain ciut. Shi Hao pun melangkah cepat, langsung menguasai salah satu dari 4 gunung terbaik yang memiliki cabang vena leluhur. Aura abadi segera mengelilinginya, membuat banyak orang segan mendekat. Prestasinya di Great Scarlet Sky Border, membantai 10 raja sekaligus, sudah cukup menakutkan. Shi Hao memanggil teman-temannya berkultivasi bersama di gunung itu, sementara Cao Yusheng dan kelompok lain menduduki puncak ke-10. Namun, ketegangan meningkat ketika seseorang datang menantang Shi Hao. Dialah Jinzhan dari Akademi Suci, kebanggaan surga generasi ini. Kekuatannya disebut menembus batas dunia saat ini. Kehadirannya memicu keributan besar. Apakah ia akan menantang Huang demi keluarga Wang? Cao Yusheng mencibir, menuduh Jinzhan hanya berani menekan sesama, bukannya menghadapi musuh asing. Pendukung Jinzhan balik membela, menyebutnya tak tertandingi dan hanya terlambat muncul di medan perang sebelumnya. Semua orang menahan napas menunggu bentrokan. Shi Hao berdiri tenang, menatap Jinzhan. Aura keduanya saling berhadapan, seolah langit akan runtuh. Namun, Jinzhan hanya mengangguk, memuji keberhasilan Shi Hao, lalu pergi bersama Wang Xi. Pertarungan puncak yang diharapkan, banyak orang pun urung terjadi, karena para tetua melarang konflik internal sebelum menghadapi musuh asing. Ketegangan mereda, para jenius lain segera merebut puncak masing-masing. Shi Hao kemudian duduk bersila, mengeluarkan kitab suci kuno dari dalam peti mati yang dulu ia bawa. Saat kehendaknya menyentuh batu giok itu, langit berguncang, simbol misterius bermunculan, naga sejati menari, Phoenix abadi menangis, cahaya keabadian menyelimuti. Semua orang terperangah. Shi Hao tengah membaca tulisan suci abadi, kitab suci abadi. Betapa langka dan berharganya benda ini. Ia bukan sekadar harta, melainkan warisan agung yang tak ternilai. Bahkan kota atau kerajaan kuno pun tak cukup untuk menukarnya. Setelah runtuhnya era keabadian, hampir semua peninggalan seperti ini lenyap bersama para makhluk abadi, membuat kemunculannya kini menggemparkan seluruh dunia. Shi Hao duduk bersila, menatap kitab itu. Begitu ia membacanya, tubuhnya diselimuti cahaya bunga dao bermekaran di atas kepalanya, lalu pecah menjadi kabut yang masuk ke dalam tubuhnya. Darahnya dimurnikan, tubuhnya ditempa, seakan ia sedang menjalani kelahiran baru. Itu barulah awal dari manfaat kitab suci ini. Di langit, ilusi-ilusi agung muncul. Naga menelan matahari, burung abadi bernyanyi membakar langit, cahaya suci mengelilingi Shi Hao. Semua orang terpana, hasrat mereka bangkit. Banyak mata merah penuh iri, bahkan tokoh besar seperti Little Sky King dan Jinzhan tak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Kitab suci ini bisa mengubah nasib, bahkan membangun kejayaan klan untuk generasi mendatang. Meski warisan hebat dimiliki Akademi Suci maupun keluarga berumur panjang, kitab ini berbeda. Shi Hao dengan tenang menyarankan pertukaran, bahkan menggoda keluarga Wang dan Jin. Reaksi mereka jelas. Kitab itu menyentuh kebanggaan sekaligus nafsu terdalam para pewaris besar. Namun tak seorang pun berani bertindak gegabah. Shi Hao bukan orang sembarangan. Ia pernah mengalahkan 10 raja asing berturut-turut. Lagi pula, tempat ini dijaga para tetua. Tindakan ceroboh hanya akan berakhir tragis. Sementara orang lain hanya bisa memandangi dengan penuh hasrat. Shi Hao larut sepenuhnya dalam isi kitab. Tulisan kuno itu mengungkap sistem dao abadi yang sempurna. Di masa lalu, ia hanya meraba-raba berdasarkan legenda. Namun kini, ia menyaksikan gambaran besar yang utuh. Ia tersadar, energi abadi yang dimilikinya hanyalah benih tanpa akar. Kitab suci inilah yang akan memberinya fondasi sejati, menumbuhkan akar, batang, hingga pohon dao yang kokoh. Saat ia mengoperasikan tekniknya, tubuh Shi Hao bergetar, memancarkan cahaya suci. Suara misterius bergema dari tulangnya, seakan tubuh fana tengah dilepas
diganti dengan wujud baru yang tak terkalahkan. Setahun berlalu, cepat di puncak gunung. Suara kitab suci abadi mengalun terus, memaksa setiap pembudidaya untuk menimbang nasibnya. Shihao menenggelamkan diri dalam ajaran baru itu. 3 garis energi abadi berakar ke dalam dagingnya, menempak tulang dan darahnya sampai tubuhnya nyaris menjadi tubuh abadi. Prosesnya menyakitkan, dramatis, dan cepat. Pori-pori mengeluarkan serpihan tulang yang terpoles oleh kitab suci. Para tetua terkejut, yang muda terpacu. Tujuannya jelas. Shihao ingin menjadi cukup kuat untuk menantang Desolate Border, tempat maut dan peluang bertemu, di mana para raja dan klan legendaris saling berbenturan. Dia haus uji tanding melawan klan raja dan bakat surgawi dari klan kaisar, ingin tahu siapa yang lebih unggul lewat pertarungan hidup mati. Kitab suci itu dibuka bukan untuk satu orang saja. Shihao membagikannya agar semua memiliki peluang bertahan menghadapi kegelapan yang akan datang. Para pemuda lainnya juga memurnikan diri. Ada yang menekuni tubuh emas, ada yang menyelami jejak magis kuno, semua memanfaatkan sisa urat leluhur untuk memperkuat diri. Para tetua memberi ceramah tentang perang kuno, tentang raja-raja abadi yang gugur, dan tentang klan Gu surgawi yang mengerikan, peringatan bahwa musuh di sana bukan lawakannya. Semangat persiapan memuncak. Dalam 1 tahun itu, para jenius muda mengasah teknik dan keberanian mereka, siap berangkat ke Desolate Border ketika waktu yang disepakati tiba. Intinya, transformasi. Shihao menunjukkan betapa cepatnya nasib bisa berubah ketika pengetahuan kuno bertemu keberanian. Sebuah era gelap mendekat, dan hanya yang siap akan bertahan. Itu saja spoiler untuk episode 274 dari Donghua series Perfect World.